adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Bu Guru Maria dan sebelah Bu Guru ada Pak Guru Rio. Oke adik-adik, pada hari ini Bu Guru ingin mengajak adik-adik semuanya untuk memuji nama Tuhan. Oke, kita nyanyikan satu pujian yaitu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus yang kraton, saya Laskar Kristus yang kraton. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Oke adik-adik, masih semangat kan? Kali ini Bu Guru mau ngajak adik-adik semuanya untuk memuji nama Tuhan lagi. Kali ini kita nyanyi lagu pujian Kudaki-daki. Oke, gerakannya adik-adik ya. Daki-daki, daki-daki, gunung yang tinggi. Turun, 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 lomba yang dalam. Melintasi pada rumput hijau terbentang. Yesus bersertaku, ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selang, 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 selang dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Yesus bersertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Tuhan Yesusku. Baik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul di ibadah online pada hari ini untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin mulai ibadah sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Berkati juga Bu Guru Siska yang akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktuku ingatkan bila jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dapatkan firman-Mu, asalkan di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu, kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Adik-adik, kita akan baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 hingga 11. Ibu Guru ulangin ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah.
Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengafani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan tentang Ananias dan Safira. Nah adik-adik, Ananias dan Safira itu adalah sepasang suami istri atau papa mama, ibu ayah, apalagi mboke bapake, apalagi adik-adik inang sama amang gitu ya, biar kalian ada sedikit gambaran. Nah adik-adik, selama masa ya kondisi terkena virus corona, ibu guru tuh kangen ya masa-masa kalian kita sekolah minggu bareng. Nah ibu guru ingat sama adik sekolah minggu bu guru di kelas Madia, itu namanya Kaira. Nah pada kenal ya. Nah Kaira itu pernah cerita, pernah bersaksi saat sekolah minggu. Saat itu sore-sore dia naik sepeda. Sekarang kan lagi musim ya naik sepeda ya adik-adik ya. Nah karena sudah mau hampir maghrib malam, lalu opung. Apa coba kalau opung? Opung itu nenek ya. Nah opungnya itu teriak, "Kaira, pulang. Udah mau malam, mandi dulu, makan terus belajar." Terus Kaira ngomong apa dong adik-adik? "Entar opung, tanggung," gitu katanya. Nah akhirnya Kaira cerita di depannya itu ada sedikit lubang ya adik-adik, ada lubang. Lalu akhirnya dia karena mungkin agak kenceng ditabrak lubangnya dan dia akhirnya apa adik-adik? Jatuh ya. Itu kenapa coba? Karena dia tidak mau mendengarkan kata opungnya. Coba misalkan kalau mau mendengarkan kata opungnya pasti kan gak bakal jatuh ya. Nah terus bu guru ingat lagi tuh ulah siapa ya? Nah Yonatan masih di kelas Madia. Yonatan itu pernah cerita juga ya waktu sekolah minggu. Dia pada hari Minggu bangun jam 7, mamahnya udah bangunin dia.
Yonatan, udah jam 7 nih, nanti kita terlambat sekolah minggu gitu. Ya mah, entar tanggung gitu kata Yonatan, ya kan adik-adik ya. Terus akhirnya dengan masih ngantuk jalan ke kamar mandi ya adik-adik ya. Pengakuannya sih kata Yonatan karena semalam habis nonton bola sama papahnya sampai tengah malam, jadi bangunnya agak masih kurang tidur gitu kali ya. Nah pas jalan ke kamar mandi kepleset gitu. Nah coba seandainya tidak tidur terlalu malam dan mau mendengarkan kata mamanya, kan jadi nggak kepleset ya kan adik-adik ya. Nah itu adalah ibu guru rindu, ibu guru kangen, makanya ibu guru ingat tuh masa-masa curhat-curhatan kalian semua tuh pada saat sekolah minggu. Siapa lagi ya? Oh kalau ini, oh ya ibu guru inget Aura. Aura itu saat itu kondisi dia cerita berlibur adik-adik, berlibur ke mungkin ke pantai apa ke kolam renang, ibu guru agak lupa maaf ya. Nah itu kondisinya dia minta izin ke mamanya, mah aku mau berenang dong, boleh nggak? Nah kondisinya itu sudah siang, udah hampir sore. Terus kata mamanya, janganlah dek, jangan, terlalu ramai yang berenang, jangan, nanti takutnya ada apa-apa. Dan puji Tuhannya Auranya mendengarkan kata mamanya, sehingga Aura nggak lama kemudian ada yang kelelep adik-adik yang berenang, salah satu anak-anak, tapi anaknya anak laki-laki tenggelam gitu, tapi puji Tuhannya berhasil diselamatin. Terus akhirnya si Aura melihat kejadian itu dan berpikir, aduh puji Tuhan, untung saja, bersyukur aku mendengarkan perkataan dan nasihat mama, sehingga aku tidak kelelep. Nah jadi mungkin adik-adik saking banyaknya yang ingin berenang, jadi ya keadaannya seperti itu. Nah adik-adik, ini adalah 3 orang cerita dari kakak-kakak Mbak Dia ya adik-adik. Nah kenapa ibu guru ceritain hal ini ya? Saat kita kecil, saat bu guru kecil, saat bu guru sekolah minggu, sampai nanti kita sampai besar, tumbuh dewasa, hidup kita itu ada yang melihat. Siapa yang melihat ya? Papa, mama, atau siapa? Ya, itu pastinya ya adik-adik ya, keluarga kita pasti ngelihat kita. Tetapi dari kecil hingga dewasa Tuhan melihat dari surga perbuatan kita yang nakal, perbuatan kita yang suka atau mungkin melawan orang tua, perbuatan kita apalagi yang mungkin seperti Ananias dan Safira. Adik-adik pernah berbohong? Ya. Kalau kita ya melakukan hal yang tidak disuka Tuhan, hal yang salah, Tuhan pasti akan menegur kita. Ya, tadi kan ibu guru udah contohin ya, contoh ya. Tadi Kaira yang jatuh dari sepeda, Yonatan yang kepleset di kamar mandi. Ya, itu adalah, dan banyak hal dari kita, bu guru juga pernah melakukan hal yang tidak disuka oleh Tuhan, sehingga ya kita menerima akibat daripada ulah kita sendiri. Nah adik-adik, seperti cerita Ananias dan Safira, Tuhan tidak suka. Tuhan itu melihat dari atas sana kalau tangan kita nakal, Tuhan melihat kalau hati kita nakal, Tuhan melihat pikiran kita nakal, Tuhan melihat kaki kita yang nakal. Ya adik-adik, jadi mohon ampun kalau ada yang melakukan hal seperti yang tidak disuka Tuhan. Ya adik-adik, seperti tadi cerita Ananias dan Safira, apa yang terjadi pada akhir kehidupan mereka? Karena mereka tidak jujur, karena mereka berbohong. Iya, mereka meninggal, mereka mati karena mereka tidak jujur, mereka mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Nah adik-adik,
Kiranya ada berkat ya, adik-adik bisa sedikit belajar dari firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik, kita manusia memang kadang-kadang ya tidak sempurna, suka sering atau lupa melakukan kesalahan. Tetapi biarlah kita mohon ampun kepada Nah, adik-adik udah dengar firman Tuhan kan? Adik-adik harus diingat ya. Sekarang kita mau berdoa. Doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami bawa percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kami punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa Sampai ketemu ibadah online minggu depan ya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.